Seluruh hidup ini lagi kegelapan malam terang dan sibuk. Kau sumber pelepasan dari noda dosa, dipulihkan.
Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Dalamku memulimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan padaku. Dalamku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku hanya di dalam hatimu. Yesus, kau telah memulai jalan yang paling dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Dalamku memulimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan padaku. Dalamku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Dampak atau pesan berdengar firman Tuhan. Pasal 42 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Yesaya 42 ayat yang ke-20. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sini yaitu satu ayat kunci firman Tuhan ini yaitu engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Mungkin kita tidak paham apa arti ayat firman Tuhan ini. Apa yang dikatakan di sini yaitu ketika hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan, maksudnya ayat yang ke-20 ini engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Mungkin secara luarnya kita tidak mengerti apakah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Tetapi saya ingin mengungsikan kepada kita semua, yaitu dalam firman Tuhan ini maksudnya ketika hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan atau khotbah di gereja, ada ramai jemaat yang kurang sungguh-sungguh memperhatikan. Ada yang tertidur lena, sibuk bermain handphone, bercerita, dan ada yang kelihatan diam tapi pikiran melayang menjelajah bumi. Mungkin ini terjadi kepada gereja kita, bukan saja gereja kita,
gereja-gereja lain akan terjadi seperti ini. Betul Pak? Kadang-kadang kita pergi kebaktian, tetapi kita tidak fokus apa tujuan kita pergi ke gereja itu. Oleh sebab itu firman Tuhan ini mengajar kita, memperingati kita pada pagi ini, yaitu kita harus fokus kepada tujuan kita. Kalau mungkin apa yang kita lakukan itu di dalam gereja itu, yaitu perkara-perkara ini yang mungkin kita boleh lakukan di rumah, betul kan? Kan? Kita boleh bercerita, di mana-mana kita boleh bercerita. Kalau itu masa kita bercerita. Kalau kita melihat handphone kita, mungkin ada itu kan, handphone kita itu. Bukan juga itu apa Alkitab. Ada tidak di dalam handphone kita. Jadi itu boleh kita lakukan di rumah atau di mana-mana. Masa lapang kita boleh lihat handphone kita, kan? Dan apa yang dikatakan di sini, kalau mungkin kita mendengar firman Tuhan lalu kita tertidur, apakah kita boleh mendengar firman Tuhan itu? Kalau kita duduk-duduk tertidur sudah kita lena, termimpi-mimpi sudah kita, sedangkan nama Tuhan itu bercakap di depan, kamu tertidur di belakang. Setelah kamu balik daripada gereja ini, kamu boleh ingat ke firman Tuhan itu? Kamu tahu apa itu? Kamu tahu apa ajaran firman Tuhan minggu ini? Kamu tidak tahu kan? Yang kamu tahu, kamu datang, kamu duduk, kamu tidur. Lepas kebaktian, kamu pulang. Kalau kamu sampai di rumah, kamu boleh sambung tidur lagi kan? Tidak kan? Sebab di rumah kamu banyak kerja. Jadi masa kita tidur itu waktu kita di dalam gereja saja. Nah, ramai orang berolok-olok bilang apa? Kalau ada orang-orang yang kita dengar itu, apa yang tujuan kita untuk datang ke gereja? Jadi itulah sebabnya apa yang dikatakan firman Tuhan ini, ketika hamba Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan atau berkhotbah di gereja, ada ramai jemaat yang kurang sungguh-sungguh memperhatikan. Ada yang tertidur lena, sibuk bermain handphone, bercerita, dan ada yang kelihatan diam, tetapi pikiran melayang menjelajah bumi. Maksudnya dia duduk, diam-diam, fokus dari dalam firman Tuhan. Padahal banyak lagi pikirannya di sana. Belum aku siap, cepat-cepatlah ini sembahyang ini, supaya apa yang saya buat di sana boleh saya lakukan, supaya cepat habis saya punya kerja. Pikiran kita kan seperti itu. Dan apa yang dikatakan di sini di dalam firman Tuhan ini ada 3 hal yang mau kita pelajari bersama-sama pada pagi ini, yaitu hal pertama, tidak fokus atau tumpukan perhatian. Nah, kita tidak mendengarkan firman Tuhan dengan teliti atau kurang perhatian. Kesannya yaitu kita tidak mengalami kemajuan rohani. Kalau kita tidak fokus mendengar firman Tuhan, kesannya kepada kita adalah pertama, kita tidak mengalami kemajuan rohani di dalam kehidupan kita. Dan kedua, iman kita lemah dan kita mudah sekali jatuh dalam dosa. Karena di dalam firman Tuhan ini, Alkitab menyatakan dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kenapa dikatakan di sini bahwa pendengaran kita timbul daripada apa? Sejak tadi. Jadi iman timbul dari pendengaran kita dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi fokus kita untuk datang ke gereja adalah kita mau mendengar dan mendengar firman Tuhan.
Supaya apabila kita di luar sana, kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Karena kita sudah diajar oleh firman Tuhan pada setiap hari, setiap waktu, setiap minggu, dan setiap saat. Firman Tuhan sudah ada di dalam hati kita. Dan apa yang dikatakan firman Tuhan di sini? Lagi. Dan dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 yang berkata, segala tulisan yang didalamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam apa? Dalam kesalahan. Firman Tuhan itu mendidik kita dalam kesalahan, tidak, tapi mendidik orang dalam kebenaran. Kalau firman Tuhan ini menegur kita untuk mengubah cara hidup kita, sudah dikatakan di firman Tuhan, kan? Memperbaiki apa dalamnya? Segala tulisan yang didalamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan itu tidak pernah mendidik kita untuk selalu salah. Firman Tuhan itu tidak pernah mendidik kita di jalan yang salah. Tapi firman Tuhan itu mendidik kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Saya mau beritahu kita hari ini. Apakah kita mau melupakan Tuhan? Apakah kita mau melupakan kebaikan Tuhan? Apakah kita mau melupakan pengorbanan Tuhan? Siapa yang harus bekerja keras? Kita. Kita yang selalu duduk mendengar firman Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, kalau kita di dalam gereja, fokus, beri perhatian kepada ajaran firman Tuhan itu. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini? Yaitu di dalam hal yang kedua, hasilnya berbeda atau berbeza bila kita mau mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan dengan teliti, dengan penuh perhatian. Jadi hasilnya berbeza. Kalau kita fokus mendengar firman Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan di sini? Kita akan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau kita tidak fokus, beza lagi. Karena apa yang dikatakan di sini, firman Tuhan berkata, yaitu bila kita mau mendengar dan memperhatikan firman Tuhan dengan teliti atau dengan penuh perhatian, ibarat benih yang ditaburkan di tanah yang baik, benih itu akan berbuah. Benih itu akan berbuah, ada yang 100% kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada juga 30 kali lipat. Di dalam Matius ini berkata, di dalam Matius 13 ayat yang ke-23, mari kita melihat firman Tuhan ini. Kalau siapa duluan mendapat akan tumbuh cara yang baik. Tapi kalau kita menanam di tanah yang tidak baik, benih itu akan mati. Betul kan? Cuma panas-panas begini baru kamu tanam di tanah yang keras. Hidup betul? Hah? Mati kan? Mati. Janganlah kamu harap kehidupan. Janganlah kamu harap dia tumbuh. Dia tidak akan tumbuh, tetapi dia akan mati. Demikian juga iman kita. Kalau kita mendengar dan melakukan firman Tuhan itu dengan baik, pribadi kita akan menjadi lebih baik. Amin. Tetapi kalau kita tidak fokus, tidak tertumpu kepada firman Tuhan,
Apa yang dikatakan firman Tuhan itu? Kita akan mulai jatuh dalam dosa. Kita akan mulai lemah. Kalau ada orang cabar kita akan menjadi lemah. Kuasa-kuasa di dalam dunia. Kalau kita sudah fokus dengan firman Tuhan, kita sudah ada satu kemenangan di dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, dalam hal yang ketiga, yaitu pentingnya firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di tengah dunia yang kian mencabar atau bergelora ini, kita sangat memerlukan firman Tuhan sebagai penuntun langkah dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan di sini, yaitu dia berkata, firman Tuhan sebagai penuntun langkah hidup kita setiap hari. Nah, kita perlukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan Ibrani 16 ayat yang ke-6b, dia berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi firman Tuhan itu penting di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena di dalam Ibrani 11 ayat 6e berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi ingat ayat firman Tuhan ini, bahwa orang yang tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya tidak berkenan di hadapan Allah. Dia tidak akan berkenan kepada Allah. Dan sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Semakin kita mempertajamkan pendengaran akan firman Tuhan, iman kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi ingat firman Tuhan ini, semakin tajam pendengaran kita akan firman Tuhan, semakin Tuhan akan berkenan dengan kita. Apa yang dikatakan firman Tuhan ini sekali lagi, dia tidak berkata sebaliknya saat kita terus membuka telinga kita untuk perkara-perkara dunia ini, maka pikiran dan perbuatan kita pun akan semakin duniawi sebab situasi atau keadaan di sekeliling. Dan apa yang terlihat mata sangat mudah mempengaruhi kita. Betulkah apa yang dikatakan firman Tuhan ini? Kalau kita tidak fokus kepada firman Tuhan, dia berkata, kalau kita terus membuka telinga kita untuk perkara-perkara dunia ini, maka pikiran dan perbuatan kita pun akan semakin duniawi. Adakah kamu nampak orang duniawi itu tahu tentang firman Tuhan? Mereka tidak tahu tentang firman Tuhan. Biarpun kau bilang ada Tuhan, dia tahu Tuhan kah? Orang duniawi tahu firman Tuhan kah? Mereka tidak tahu firman Tuhan. Yang mereka tahu, mereka mau menang. Itu saja. Yang mereka melakukan perkara-perkara dunia ini yang selalu merosakkan kehidupannya. Oleh sebab itu dia berkata, kalau kita membuka telinga kita untuk mendengar perkara-perkara dunia ini, jangan harap kita diperkenankan Tuhan. Apa yang dikatakan di sini? Apa yang dilihat mata itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Tahu kamu maksudnya? Apa yang dilihat oleh mata boleh mempengaruhi kehidupan kita, boleh mempengaruhi pribadi kita. Kamu paham tak maksud firman Tuhan itu? Kalau kita melihat saja kepada dunia dan kita tidak fokus kepada Allah, itu boleh mempengaruhi kehidupan dunia kita. Kita tidak akan pikir lagi tentang keselamatan yang Tuhan berikan kita. Yang kita tahu dalam dunia ini, apa yang kita lihat, kita mau seronok. Kita mau
Kita pikir, kita berkata dunia ini milik kita. Nah, kan? Kalau orang kawin bilang malam ini malam kita. Tidakkah? Kan? Kalau ada pesta-pesta kita bilang malam ini malam kita. Adakah kamu cakap kalau orang kawin malam ini kita apa? Penghiburan, adakah? Kalau orang kawin, kita mau ikut orang kawin. Padahal orang kawinnya bergembira. Kenapa kita mau hibur mereka? Itu sudah salah, kan? Kalau kamu bilang malam ini malam kita, itu betul. Sebab kamu punya malam untuk menyokong orang kawin itu, kan? Kalau orang kawin tidak datang orang, siapa mau makan kita punya makanan yang kita sedia, tidak kan? Kita perlukan orang, kita perlukan sokongan orang. Oleh sebab itu, di dalam gereja juga kita perlukan sokongan. Kita perlu sokongan daripada semua orang-orang Kristen. Dan apa yang dikatakan di sini, yaitu firman Tuhan berkata, itu di dalam Ibrani 11 ayat 6 ini sudah kita baca tadi, yaitu tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Semakin kita mempertajamkan pendengaran akan firman Tuhan, iman kita akan semakin kuat di dalam Tuhan, karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tapi orang-orang dunia, apa yang mereka lakukan, sebaliknya saat kita terus membuka telinga untuk perkara-perkara dunia ini, maka firman dan pikiran dan perbuatan kita pun akan semakin duniawi. Sebab situasi atau keadaan di sekeliling dan apa yang terlihat maka sangat mudah mempengaruhi kita. Dan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-17, mari kita lihat firman Tuhan ini dan kita baca sama-sama. Di dalam 1 Yohanes ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Kita buang pikiran. Mana yang kita pilih? Ada kan lagu itu? Dalam dunia ada 2 jalan. Mana kau pilih? Lebar dan sempit, saya bilang. Yang lebar api, jiwamu? Lepas apa lagu itu? Kemenangan iman itu. Jiwamu? Tapi jalannya sempit, saya bilang. Jiwamu? Kekal selamanya, kan? Banyak orang memilih jalan yang besar. Kenapa mereka memilih jalan yang besar? Sebab di dalamnya ada kemewahan. Ada kemewahan. Tidak semua orang memilih jalan yang sempit. Kalau kamu ada kereta, kalau kamu ada kereta, kamu mau ikut jalan sempit kah? Tidak mau, kan? Kalau kamu mau cepat, urgensi sudah kamu cepat sudah mau cari jalan yang 2 hala tuh, kan? Sebab 2 hala itu sangat baik, betul kan? 2 hala itu sangat baik, kan? Apabila kamu mau cepat-cepat sampai ke tempat itu, kamu mau 2 hala. Tapi kalau jalan itu 1 hala, lamanya ini ya, padahal kalau ada lori, lama lah kita sampai malam lah kita. Kan? Tapi kerajaan tidak sana. Dia bagi kita jalan 2 hala supaya kita boleh potong tambah. Kan? Begitu kita suka dengan kehidupan yang boleh senang tidak didapat, tapi susah untuk dimiliki. Pernahkah kita berdoa untuk apa yang kita perlukan?
Tidak semestinya kan? Mesti kamu berdoa. Kamu mau berdoa untuk anak kamu yang terbaik. Kamu mau berdoa untuk diri kamu sendiri agar kamu sehat. Itu yang kita mau. Tetapi apabila kita menghadapi kesusahan di dalam kehidupan kita, mana yang kita pilih? Jalan yang besar atau jalan yang kecil? Pasti jalan yang besar kan? Sebab banyak pikiran di luar sana, begini kau. Hah? Tetapi dia tidak tahu tujuannya boleh membinasakan kita. Itulah lagu itu. Saya ingat lagu Kemenangan Iman itu saya masih kecil lagi. Saya masih Nggak tahu lah, kalau sekolah minggu sudah kasih masa itu. Tapi sekolah minggu lebih itu kan. Saya sudah tiba-tiba pula saya teringat lagu itu. Di dalam dunia ada 2 channel. Tetapi saya sudah tahu siapa yang selalu menyanyi itu dulu, yang orang tua dulu. Tapi saya ingat lagu itu. Tapi sekarang orang-orang muda mana ada lagi menyanyi lagu Kemenangan Iman. Kan lagu pertama kita mula mengenal Tuhan. Kan? Sama apa lagu lagi, menyeberanglah kita ke Kanaan maknanya. Di sana banyak madu beserta anggur susu. Menyeberanglah kita di sana dengan. Tapi sekarang tidak mau menyeberang di sana kan? Dia mau fokus di tempatnya sendiri. Kamu tahu apa itu namanya menyeberanglah ke Kanaan? Dia suruh kita melayani Tuhan. Dia suruh kita menjangkau ramai jiwa kepada Tuhan. Tapi kau bilang apa? PKP. Dia tidak tahu kelompok apa yang bahasa Melayunya, bahasa Inggrisnya itu. Kalau orang di luar sana bilang, kamu ini orang apa? Agama apa kamu ini? Boleh membawa ramai jiwa kepada Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini? Dia berkata, ayat ini memperingati kita tentang akibat tidak mendengar dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dia berkata bahwa dia memperingati kita bahwa kehidupan dalam dunia ini tidak ada baiknya. Dan dia memperingati kita bahwa dunia ini adalah hidup kita adalah sementara di dalam dunia ini. Bukan kekal untuk selamanya. Tetapi kalau kita mendengar, kita tertumpu kepada firman Tuhan itu akan membawa kita kepada kekekalan di dalam kehidupan kita. Kita akan memiliki kerajaan surga itu di dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan ini mengatakan bahwa kesimpulan firman Tuhan kita pada pagi ini, yaitu Tuhan ingin kita senantiasa memikirkan perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Karena keberadaan kita di bumi hanyalah sementara. Jadi kita fokus kepada kehidupan kita secara pribadi. Biar orang tidak senang kita. Karena apa yang dikatakan firman Tuhan, hidup kita ini bukan untuk menyenangkan semua orang. Tapi biarlah hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ajakan firman Tuhan kita pada pagi ini di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-16, kita akan menjadi terang bagi dunia ini. Jadi ingat, kita bukan duduk, tapi kita harus berjalan. Kita bukan untuk fokus kepada diri kita, tapi marilah kita berjalan untuk memberitakan tentang keselamatan yang telah Tuhan janjikan kepada kita semua. Jadi mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau sudah kasihmu menyatakan sungguh
kuasamu menyembuhkan dalam dunia yang gelap, dalam masa mencengkam. Ku percaya padamu Tuhan, ku serahkan hidupku. Dalam jalanku, dalam pikirku, dalam bicaraku, ku mau menyenangkanmu jangan pernah berjanji harapnya Tuhan. Roh Kudus yang diperkuatkan, yang menyadar dan sopan. Jangan pernah berjanji bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Dan